Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang name list. Name list itu kelanjutannya dari minggu lalu kita omongin. Minggu lalu itu kan kita ngomongin tentang mimpi, tujuan, tekad, visi, dan misi hidup kita. Dan kurang lebih itu kan seperti menyatakan bahwa kita akan mengambil tindakan. Sedangkan kalau orang-orang yang mungkin baru mulai, atau baru tertarik, atau mulai merasakan manfaat dari produk Manatek ini, kebanyakan mereka akan mulai sharing ke teman-teman dekatnya, orang terdekat, keluarga, dan lain-lain. Atau mungkin buat list di HP, jarang sih yang seperti itu. Kebanyakan kalau lagi jalan keluar sama teman, oh ya ingat mungkin bisa ditawarkan atau mungkin ingat dari kepala, dari memori. Cuman yang mau kita bilang di sini harusnya kita membuat daftar nama atau name list. Dan disinilah kita mengambil tindakan tersebut untuk mendapatkan atau mencapai mimpi dan visi misi kita. Di sini kita bilang membutuhkan keterampilan atau skill untuk membuat name list. Jadi apa kita ini jenis apa sih untuk berbuat bisnis ini? Bagaimana kita di jenis kita apa, bagaimana mereka membuat bisnis, dan bagaimana mereka bisa improve. Apakah kita yang mungkin palsu atau fake atau belum pasti? Jadi biasanya hanya memberikan info ke beberapa orang, bekerja hanya di kepala, nggak ada belajar teknik, tidak menuliskan name list-nya. Kalau untuk improve-nya, kita harus buat daftar yang lebih komprehensif dan jangan khawatir tentang apa yang akan Anda lakukan dengan daftar nama Anda atau dengan name list-nya. Amatir, kebanyakan orang rata-rata di amatir ada tulis daftar namanya, biasanya tertarik dan memang excited. Tapi lebih excited ini terhadap peluang keberuntungan. Dia merasa kalau bisa dia mendasarkan atau berbuat bisnis ini berdasarkan keuntungan. Oh, nanti kalau dapat yang jago banget, satu orang jago banget, pasti bisa langsung berkembang, pasti bisa langsung berkembang. Tapi dirinya tidak berkembang sendiri, tidak memiliki banyak keterampilan atau teknik atau skill, dan tidak memperluas daftar namanya. Yang cara untuk improve-nya itu buat daftar nama atau daftar kandidat yang ada cadangannya. Jadi ada banyak, dia ada dicadangkan. Berteman tentunya hubungin orang setiap hari dari telepon, SNS atau sosial media atau mungkin nongkrong, arisan dan lain-lain. Kita buat network atau buat jaringan dengan hobi, dengan niat, ada meeting, ada gym, ada volunteer, sukarelawan, hobi atau lain-lain. Semuanya ini pasti mau ke profesional. Untuk jadi profesional itu nggak gampang dan makan waktunya lama. Kita harus memiliki profesional itu seperti apa sih? Dia memiliki banyak keterampilan, mereka nggak pernah berhenti menuliskan daftar nama dan atau name list dan selalu menambahkan nama baru ke name list ini. Upayanya intensif, jadi dia selalu mau belajar hal baru, memiliki keterampilan baru, dan mereka nggak tertarik dengan, oh ini semuanya berdasarkan untung. Mereka semuanya berdasarkan hasil dan keterampilan. Jadi tidak tertarik pada keberuntungan. Mereka tetap, walaupun sudah profesional ini, tetap harus ada cara untuk berkembang, yaitu mempelajari dan kembangkan teknologi baru, memperhatikan perubahan di dunia. Kalau misalnya ada krisis, kalau ada krisis kan otomatis belum tentu residual income orang bertambah, ada inflasi, otomatis daya beli orang-orang berkurang. Dan cara terakhir untuk improve itu membantu lebih banyak orang menjadi seperti profesional ini. Kita bilang ada satu supercar salesman namanya Joe Girard. Dia selama 14 tahun dari karir penjual mobil, dia menjual lebih dari 13.000 mobil atau kendaraan. Dan dia rata-rata 6 mobil per hari. Ini sangat-sangat em, jago berarti orang ini kan. Sangat-sangat mustahil. Jarang sekali orang bisa jual 6 mobil per hari dari dia kerjanya. Dan bagaimana caranya? Dia menemukan namanya Rule of 250. Jadi hukum 250 dari Joe Girard. Di antara 250 orang dalam daftar nama, jadi dia bilang satu orang itu selalu memiliki 250 nama atau orang yang dekat dengan orang itu, atau orang itu memiliki sebuah influence ke 250 orang secara rata-rata.
Dan dia bilang, kalau misalnya dari aku sama Bella nih, Bella itu di belakang Bella ada 250 orang daftar nama lagi. Dan hukum dari 250 Jojirat ini, dia bilang di antara 250 orang itu, di dalam name list-nya atau daftar nama, pasti ada 10% orang yang ramah. Orang ramah, orang baik. Saya bertemu 25 orang baik tanpa syarat, 10 orang sehari. Jadi dia ada 10%, hukum 10% ini yaitu terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi dia bilang dari 250 orang ini pasti ada 10% orang baik. Dan dia selalu bertemu 25 orang baik ini tanpa syarat dengan cara bertemu 10 orang setiap hari. Jadi dengan ada 10%-nya lagi, dia mungkin hanya butuh dapat mungkin satu eh, penjual atau satu yang tertarik untuk melihat mobil. Tapi dari situ dia bisa menjual terus-menerus. Dia memastikan dia menjaga eh, customernya, menjaga walaupun dia udah sempat beli mobil sama dia, dia tetap kirim after sale service-nya sangat bagus, tetap kirim uh, surat pakai tulisan tangan. Nah, di sini ya mau kita bilang, kadang-kadang walaupun kita jagain satu orang, mungkin kita bagi list atau ada meeting sama orang yang tertarik dengan Manatek, tapi mereka bilang enggak, kita harus ingat juga bahwa di belakang mereka itu kebanyakan di belakang mereka itu ada 250 orang lagi. Dan intinya bisnis Manatek itu kalau dilihat sebenarnya mudah dan sederhana untuk dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan pengulangan secara terus-menerus. Dengan ada pengulangan ini akan membawa hasil. Nah, bagaimana cara membuat daftar nama ini? Ada prinsipnya untuk membuat daftar nama atau name list. Yang nomor satu adalah tulis nama di atas kertas. Waktu nulis ini nggak boleh ada asumsi terhadap orang lain atau nama yang kita tulis. Misalnya lagi mikir, oh iya kepikiran nih si B. Aduh, tapi si B orangnya kayaknya nggak akan beli deh. Jangan ada asumsi. Tulis saja nama sebanyak mungkin yang bisa tambahin, terus tambahkan dan dipertahankan ada daftar nama ini. Cara misahinnya gimana? Cara misalnya bisa ada kategorinya, misalnya teman dan kerabat, tetangga, alumni sekolah, rekan kerja, kenalan lainnya, dan lain-lain. Kalau mau, kita bisa kasih template-nya. Contohnya seperti ini, dari university, dari workplace, dari kantor, dari kampus, dari dikenalin orang, dan lain-lain. Dan ada 3 caranya. Yang pertama adalah ditulis namanya, pisahkan, dan analisa. Kita bisa kirim template-nya pakai Excel, kalau mau print tulis tangan boleh, mau ketik juga bisa. Yang paling penting itu tuliskan semuanya tanpa prasangka atau asumsi. Kadang-kadang kan ada yang untuk nulis asumsinya itu macam-macam deh, ada yang udah nggak tahu kemana, nggak mungkin nggak ingat, udah lama nggak kontak dan lain-lain. Pokoknya tulis aja. Untuk pisahkan, kita ada caranya, cara mengatur daftar nama atau nama-nama di name list itu secara profesional. Ada klasifikasinya, A sampai C. A itu yang 100% bisa percaya. Mungkin dari keluarga, dari teman dekat, atau konsumen, atau masyarakat. Eh, ini kalau mereka hanya konsumen atau secara umum lah customer, kita bisa undang mereka ke seminar dan tunjukkan produk, bisa tunjukkan orang-orangnya, mungkin seperti Bella, seperti aku, bisa juga tunjukin kalau tertarik tentang bisnisnya, jadi rencana dari STP ini. Jadi mereka kalau sudah 100% percaya itu bisa langsung di invite gitu, bisa diundang. Mungkin kalau yang B klasifikasinya mungkin bisa, mungkin enggak, belum pasti, kurang tahu. Kalau C, oh iya kurang lebih tahu lah itu. Kalau nggak salah, ini orangnya mukanya yang kayak gini, tapi tidak terlalu familiar. Tapi yang jadi prioritas itu bukan dari klasifikasi A. Yang kita prioritas itu adalah orang yang positif, yang dekat sama kita, mandiri. Dekat itu maksudnya jarak, ya. Em, Mandiri, dan kalau memiliki orang yang seperti ini, nggak masalah mau mereka ada di daftar B, di daftar C, di kategori apapun, ini orang seperti ini yang akan selalu jadi prioritas. Kenapa? Karena potensi untuk kedepannya itu jauh lebih tinggi. Dan klasifikasi ini kalau bisa jangan sendirian, kalau bisa mungkin ada Bella, jadi kita bisa bantu. Dan kunci dari hukum Jojirat ini yang dari 10%, kenapa dia selalu berhasil?
dia selalu membuat orang yang dari daftar C ke B, yang dari B ini dia mendekatkan ke A. Caranya banyak. Caranya adalah yang intinya cara paling penting dari Joe Girard ini yaitu tulus, baik, dan empati. Dia mengerti bahwa transaksi atau mengenalkan sesuatu itu tidak berhenti di iya atau tidak. Di belakangnya masih ada 250 orang lagi. Dia sebagai contoh, setiap hari Natal dia menuliskan atau menandatangani kartu Natal mungkin lebih dari 250 sampai 500 dari semua customernya. Bahkan sehari bisa sampai 1000 lebih. Nah, dia dia tulis semuanya pesannya individual pakai tangan. Dan disinilah kenapa ada hukum dari C ke B, B ke A. Cara-caranya seperti itu. Dan yang terakhir adalah analisa. Analisa kan kita kalau ketemu orang nggak bisa ngobrol sembarangan. Kira-kira kita harus pikir juga gitu, kira mereka mau mau butuhnya apa. Dan apa sih yang mereka memang ingin didengar? Kira-kira mereka membutuhkan informasi apa sih? Dan yang mau kita bilang ini, bagaimana kita akan membuat meeting ini merasa meeting terbaik dengan orang ini. Cara dari C ke B dan B ke A-nya ini kurang lebih dengan form. Kita bisa nanya tentang family, keluarga, tentang pekerjaan, occupation, recreation, atau liburan, ada rencana liburan, motivation atau motivasi. Jadi kebanyakan orang ini selalu kalau ngobrol itu untuk pembuka bisa pakai ini. Karena kebanyakan orang selalu mau ngobrol tentang keluarga mereka atau pekerjaan mereka atau mau liburan kemana bentar lagi atau motivasi mereka apa, oh ya nih mungkin mau promosi atau kedepannya mau jadi apa atau impiannya apa. Ini yang biasa bisa kita topik yang bisa kita buka. Dan tuliskan hasil analisis kita ke buku harian. Nanti kalau ada yang mau buku hariannya atau diary kita juga bisa kirim. Dan ini yang sebenarnya kita pakai di Korea dan di Australia. Setiap bulan atau setiap tahun kita ada buku, ada plannya masing-masing. Dan kira-kira rencananya apa sih dari yang dari kita dengar dengan meeting itu? Kira-kira Tom mau superfood 2 kotak. Saya mau mungkin oh iya dia kayaknya butuh clean deh. Kira-kira dapatnya berapa? Oh si Sarah ini aku mau undang ke MBA seminar setiap Selasa. Jadi ada analisanya, tapi di saat bersamaan kita ada rencananya juga agar kita bisa membantu secara profesional. Dan yang terakhir, kita mau bilang konsumsi semua daftar nama ini atau nama-nama di namelist ini kurang lebih dalam 3 bulan. Dan kita harus tulis di diary kita dan kita lihat setiap hari. Nama-nama yang kita pilih ini kalau bisa terus dikonsumsi, jangan stuck. Dan kalau kita menghubungi nama-nama yang muncul, rata-rata kalau misalnya kita lagi nulis nama-nama yang keluar dari, misalnya kita lagi ngobrol seperti ini, siap Senin, siap Rabu, atau siap Selasa, kita lagi ngobrolin tentang MBA, dan ada nama-nama yang muncul di pikiran kita, di benak kita, lagi MBA atau lagi konsultasi, biasanya ini adalah peluang yang sangat-sangat bagus dan peluangnya naik. Kenapa? Karena kita bisa sharing eh, pengalaman kita. Oh iya, waktu itu kita lagi belajar tentang kita lagi dengerin informasi baru tentang glycans atau informasi baru tentang skincare. Dan ternyata bisa membantu menghilangkan kerut. Oh iya, ingat nama nama si si Sam nih. Oh, mungkin Sam butuh nih. Jadi kita kalau kontak Sam juga bisa bilang, oh Sam, by the way kita terakhir sempat ngobrolin tentang skincare, anti kerut kalau nggak salah sempat nyari kan, atau ini mungkin bisa bagus. Nah, untuk lu. Nah, inilah peluang. Kenapa kita bilang peluang naik di sini dan jangan lupa ditulis. Atur dan perbarui, jadi diorganize, diatur dan juga diupdate atau diperbarui seluruh nama atau name list ini setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan kita harus update, kita lihat mana yang udah kita coba, mana yang belum, kira-kira catatan-catatannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita urutkan nama yang mau ditemuin untuk bulan ini. Jadi harus dikonsumsi lagi setiap bulan. Bagaimana cara memperluas daftar namanya? Ya, caranya adalah kita harus ada meeting, ada plan meeting. Kalau meetingnya di plan, nggak dadakan, biasanya ini meeting yang baik.
Kalau bisa coba tambah 2 orang per hari, dari kenalan atau dari kenalan orang-orang lain. Bisa juga kenalan dari kenalan orang, itu kan bisa ditambah juga untuk nambahin nama. Kita bilang di sini dengan network marketing, daftar nama ini adalah modal investasi dalam bisnis kita dan juga dalam daftar nama kita. Ini waktu kita di Melbourne keluarin kita ada skincare workshop. Em, ini juga kita sempat ketemu orang lain. Ini kado untuk salah satu klien kita di Sydney. Kita bikin undangan untuk buka rumah kita untuk barbecue, Korean barbecue. Bahkan online juga kita sempat ngobrol kemarin, ketemu ngobrol sama orang Vietnam yang dari dari Hayohan. Dan dia kenalin ke kita. Dan ini kan kurang lebih menambahkan orang-orang, menambahkan nama-nama di dalam name list kita atau dalam daftar nama kita. Yang terakhir, gimana sih cara memilih orang atau prioritaskan orang? Kalau misalnya kita nulis nama kayak II atau Tante Anita gitu kan ada banyak kan. Namanya nggak mungkin lebih dari 50, 60, 70 bisa lebih banyak. Dan kita tahu dari mana kalau kita harus konsumsi ini. Satu yang memang kita bilang adalah prioritas tadi, yang terakhir adalah kita juga bisa melihat dari diri kita sendiri. Apakah kita punya seseorang yang kita selalu pengen bersama selama sisa hidup kita? Bukan berarti jadi suami istri ya, tapi mungkin orang yang dekat banget sama kita yang selalu kita mau, wah, sampai akhir hidup kira-kira ini bisa 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 panjang gitu. Kira-kira orangnya seperti apa? Kalau menurutnya dia orang baik yang bisa berkembang, ada potensialnya, inilah orang yang harus kita pilih untuk pertama. Dan yang mau kita bilang di sini adalah kita bisa membangun keluarga sosial. Keluarga sosial itu kita tertawa, menangis, menikmati dan berbagi bersama selama sisa hidup kita. Kalau kita punya mimpi dan kita mencari seseorang yang mewujudkan mimpi itu bersama, jadi mimpi, visi misi, visi hidup, impian hidup, dan kalau ada orang yang eh, menurut kita bisa memiliki visi misi yang mirip atau sama, dan bisa bekerja ke tujuan yang sama, kita harus berinvestasi kepada orang-orang tersebut. Investasi waktu, investasi pikiran, investasi tenaga untuk orang tersebut. Bayangkan tim yang kita ingin punya, tapi di sisi lain kita harus berubah dulu, baru kita berubah bersama pada akhirnya. Nggak mungkin kita maksain, oh ya kalian berubah tapi kita nggak berubah, itu kan nggak fair. Yang terakhir kita mau bilang ini pergi dan memberi atau go giver. Ini adalah salah satu moto dari Global One Group. Ini salah satu mantranya. Kita selalu bilang kita adalah pemberi, kita bukan penerima. Kita memberikan hadiah, kita punya hadiah untuk orang-orang yang mau dengar atau orang-orang yang mau tahu. Ini sesuatu yang bisa membantu kesehatan, keuangan, hubungan, dan mimpi di saat bersamaan. Jadi Manatek ini atau Glycans ini, kesehatan bisa dari Glycans, Manatek bisa memberikan keuangan, kita bisa membantu membuat komunitas dari hubungan, dan tentunya kalau semuanya jalan secara sukses, ingat kita punya dream board seperti apa, impian seperti apa, visi hidup seperti apa. Ini moto dari Global One Group. Jadi bukan kita hunter, kita bukan cari orang untuk hunting, oh ini harus dapat klien, harus dapat customer, harus ini. Kita adalah pemberi, kita memberikan hadiah dari kesehatan, keuangan, peluang kesehatan, peluang keuangan, peluang hubungan, dan menggapai mimpi. Terakhir buku dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, di dalamnya dia selalu bilang keindahan dari sebagian besar network marketing di seluruh dunia adalah kita tidak akan bisa menghasilkan banyak uang kecuali kita mengubah uh, orang lain, mengubah hidup mereka. Kita membantu orang lain mengubah hidup mereka. Jadi kita hanya bisa sukses kalau orang lain itu sukses juga. Dan inilah menurut Robert Kiyosaki keindahan di industri network marketing. Oke, thank you semuanya. Aku